Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video di WhatsApp saya. Judul atau tajuknya ialah 3 hal terbaik di Malaysia yang sangat disukai semua negara. Oke, 3 hal terbaik di Malaysia yang sangat disukai semua negara. Apa tuh? Saya juga ingin tahu. Mari sama-sama kita lihat. Negara Malaysia itu seperti apa kehebatan Malaysia itu, dan apa yang bagusnya dari Malaysia itu, sehingga kebanyakan orang bahkan di luar negara sana suka tinggal di Malaysia. Mungkin ini kerja di Malaysia atau kuliah di Malaysia ya. Ini siapa nih? Cinta siapa? Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama channel saya di sini, Sinta Gaul. Nah, di sini saya mau sharing, saya mau berbagi tentang pengalaman saya selama tinggal di Malaysia. Lebih kurang saya tinggal di Malaysia ada 11 tahun ya. Wow. Apa yang aku 11 tahun Malaysia, dan apa yang aku sangat respect dari negara Malaysia. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, gokil ini Mbak. 11 tahun loh. Di like dan di komen dan di share sebanyak mungkin. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, yang pertama, aku suka dari Malaysia itu dari cara rakyat Malaysia bertoleransi sesama rakyat ya. Seperti kan di Malaysia itu banyak bangsa. Iya, bangsa Melayu. Yang aku kasih contoh, dia Chinese, ada Melayu, ada Cina, ada Indian. Ada Dayak, ada Sabah dan Sarawak, dan ada lagi yang mungkin saya kurang tahu ya. Rakyat itu bisa Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya bilang tadi ya, itu sangat-sangat, itu memang harus ya, patut dicontoh. Karena kita tahu seperti di negara sendiri, sorry ya, saya bukan mau membandingkan negara saya dengan negara Malaysia, tapi di sini cuma mau ngejelasin. Saya melihat di Facebook atau di news ya, berita ya, saya lihat dengan rakyat di Indonesia sangat-sangat miris dengan perilakunya atau dengan cara bertoleransi orang itu memang sangat tidak bagus. Sebagian ya, sebagian. Saya bilang seperti itu, biarpun tidak semua orangnya seperti itu. Iya, betul-betul. Seperti di Malaysia, rakyat dia banyak ya, tapi saling bertoleransi. Kenapa bisa? Kenapa diorang bisa bertoleransi atau saling respect sesama rakyat, biarpun diorang tak sama agama, tidak sama darah, tidak sama kulit atau berbagainya atau sebagainya. Nah, contoh bertoleransi rakyat Malaysia itu yang aku suka ya, yang aku suka dari itu yaitu tentang tempat sembayang diorang. Kenapa aku bilang seperti itu? Seperti Melayu, India sama Cina, atau sama ada juga kan seperti di Malaysia itu berbagai macam tempat sembahyang sama seperti di Indonesia ya. Dia ada masjid, ada gereja, ada tokong, ada kuil. Tapi tidak pernah sekalipun saya dengar tentang kerusuhan, tentang bakar membakar, hancur menghancurkan, bahkan bom mengebom macam itu ya. Saya lihat cara bertoleransi di Malaysia itu sangat-sangat lain ya, sangat-sangat bagus dan patut dicontoh, dan itu memang saya sangat suka. Kenapa rakyat Malaysia bisa dan kita tidak bisa? Dia harus seperti itu ya. Tempat tinggal di Malaysia seperti saya ya, saya tinggal di kawasan saya kebanyakan bangsa Melayu dan otomatis agama Muslim kan. Suami saya dia berbangsa Cina, dia agama Buddha ya. Tapi tidak ada satu kali pun yang kita selalu dengar ribut atau apa, atau rusuh-rusuh. Begaduh lah ya.
tidak respect atau apa. Terkadang kalau di orang raya lebaran, di orang mari datang hantar makanan dan kita saling mengucapkan selamat lebaran. Kita lebaran juga seperti kita raya Cina itu, kita pun datang saling membagi kepada jiran-jiran semua, dan kita pun mengerti. Seperti suami saya, biarpun dia bukan warga negara Indonesia dan dia bukan mengerti sangat tentang agama atau apa, dia selalu berbagi kepada kawan-kawan Melayunya itu dengan mencari seperti makanan itu ya, dia selalu cari dengan logo ada halalnya. Terkadang saya beli asal beli saja untuk berbagi untuk kawan, tapi husband saya ya, suami saya selalu bilang cari logo halalnya, dia Masya Allah. logo halalnya karena katanya orang Melayu kan tak boleh makan tak ada itu logo halal, nanti dia orang tak mau makan. Dia selalu bilang seperti itu, dan saya rasa bertoleransi antara umat di Malaysia ini memang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat patut dicontoh ya. Jadi kalau rakyat Malaysia bisa bertoleransi, kenapa kita tidak bisa? Jadi ini harus patut dicontoh, oke? Nah, kedua, hospital. Hospital di Malaysia kita panggil hospital, di Indonesia rumah sakit. Kenapa aku bilang aku suka di hospital di Malaysia? Nah, seperti hari itu saya mau pergi operation ya, dan saya berpikir kalau saya pergi operation pasti biayanya mahal kan, karena kita tahu di Indonesia jangankan operation, terkadang kita mau berobat biasa saja itu butuh biaya mahal kan. Jadi itu saya hari itu bertanya sama suami, ditunda dulu deh operationnya, takut kemahalan atau apa ya, namanya juga kita hidup pas-pasan kalau untuk dekat Indonesia murah sih, murah kan, ada namanya BPJS. Jadi kalau kita mau berobat itu kena ada card BPJS namanya, BPJS sorry. Akan tetapi kalau biasanya kalau kita nunjukin surat BPJS itu atau card BPJS tersebut, pihak rumah sakit itu menomorduakan, menganaktirikan, mereka lebih mendahulukan yang pakai duit cash. Asal kalian tahu ya, BPJS juga tiap bulannya itu harus diangsur. Beda halnya dekat Malaysia. Kalau di Malaysia kan kalau harganya 1 RM per bulannya tidak perlu kan diangsur. Kalau di sini diangsur per bulannya. Sesudah dengan tipe, ada tipe E, B, C. Saya tahu karena kakak saya pakai BPJS. Kalau masih bisa ditunda, kenapa tidak, seperti itu kan. Tapi hari itu suami bilang kita pergi tanya dulu, kita lihat tengok dia jawab seperti apa. Dan saya hari itu sampai ke hospital dan dia tanya kita mau buat apa, kita bilang mau tak jadwal untuk operation. Terus dia minta detail nama, dia minta IC, dan saya bilang saya bukan orang sini. Dia cakap minta paspor. Terus minta paspor, dia langsung tulis semua detailnya, dia langsung bagi tanggal ya, tanggal dia berapa. Nah di situ dia belum kasih tahu biayanya itu berapa ya. Dia cuman just pergi, dia tulis dia punya surat macam tuh. Terus aku pergi ke counter dia, ke tempat pembayaran itu. Saya tanya, boleh tanya tak harganya kalau operation berapa? Dia just cakap tak tahu lagi, pasal dokter kena cek mau diopre atau seperti apa, dan dia belum confirm berapa duit macam itu ya. Dan itu saya sudah mulai takut ya teman-teman, karena saya pikir nanti kalau dia bilang sampai berpuluh-puluh ribu, saya duit cari mau dari mana ya. Dan itu saya sangat takut. Nah di situ saya tetap menunggu, dan dia jadwalkan tarik seperti itu, dan saya langsung pergi lagi ke counter dia. Saya tanya, nurse boleh tanya tak, ini biaya dia berapa ya kalau nak operate? Dia cakap kita sudah cakap tak tahu, dia cakap macam itulah, kita tak tahu biaya ini berapa, pas waktu kena cek baru tahu biaya dia berapa. Langsung saya cakap, bukan apa nurse, nanti takut nanti mahal sangat, saya tak was-was ya. Pasal saya pun tak ada kerja. Dia cakap kamu duduk dekat sini tak, duduk sini tak. Saya cakap saya sudah berkahwin. Lepas tu dia cakap ada bawa surat kahwin tak, dia cakap ada, saya bagi. Lepas tu dia cakap biaya sama-sama orang sini, dan itu buat hati saya happy guys. Itu pengalaman pertama saya ya datang ke hospital Malaysia. Dan di situ saya berpikir, wah
Malaysia amazing. Aku suka betul-betul, aku suka tinggal di Malaysia. Karena apa? Dari situ ya kita bisa lihat rakyat yang betul-betul kekurangan uang ya, kekurangan duit, atau kita bisa panggil itu rakyat kurang mampu. Terbantu lah ya. Tidak payah takut guys. Kita tidak payah risau, tak perlu risau. Takut biaya dia dari mana, keuangan, atau bahkan seperti kita lihat ya di negara lainnya mungkin mau ke hospital itu pun kita tunggu sampai terkadang kita sakit sampai lebih ya, terkadang sampai ada yang meninggal. Iya, karena iya. duit. Iya, betul. Kejadiannya dekat sini sudah ramai macam itu. Ada surat BPJS-nya atau kartu BPJS-nya kadang-kadang tidak diterima. Karena kartu BPJS dekat sini dianggap rendah sekali. Makanya di nomor 2 kan apa-apa pelayanannya. Swear. Kalau misalkan bayar cash, itu mesti didahulukan. Betul yang dicakap perempuan ini, fakta. Karena saya duduk dekat Indonesia, hari-hari saya tengok berita. Saya ini suka berita, tahu nggak? Setiap pagi tengok berita, apa perkembangan dekat Indonesia. Saya sering jumpa berita macam itu. Ada yang meninggal baby, tidak diterima oleh hospital. Lepas itu ada paci-paci, maci-maci, meninggal, tidak diterima. Bukan tidak diterima, lambat penanganannya karena menggunakan kartu BPJS tersebut yang dianggap rendah itu. Padahal mah harusnya disetarakan ya. Untuk pergi hospital. Dan itu yang aku sangat suka dari Malaysia. Tim medis kesehatan di Malaysia tuh paling top ya sepengetahuan saya, karena saya memang sampai sekarang hanya tinggal di Malaysia saja dan belum pernah tinggal di negara lain. Nah, itu yang aku sangat suka. Dan yang ketiga, sekolah. Sekolah pendidikan. di Malaysia itu berbeda dengan di Indonesia. Mungkin sekarang di Indonesia pun sekolah sudah ada kemajuan ya. Sudah ada kemajuan sedikit-sedikit, mungkin dia makan waktu, maka dia mungkin bertahap, dia baru bisa sebagus di negara ini. Tapi ya di sini cuman aku mau kasih tahu pengalaman ya, mungkin di luar sana ada yang penasaran tentang sekolah di luar negara itu apa, di luar negeri itu seperti apa. Nah, mungkin ada di luar sana teman-teman yang berpikir, wah sekolah di Malaysia itu seperti apa ya. Nah, dia ada seperti itu. Sekolah di Malaysia itu ya sangat-sangat aku suka. Nah, seperti anak saya ya, anak saya dua-duanya sekolah di Malaysia karena dia orang Malaysia. Dia itu sekolah pertama kali daftar dia minta surat-surat saja. Sudah daftar semua, tidak ada biaya apapun. Dan selepas sudah daftar sampai sekarang anak saya sudah darjah 3 ya, kalau di Indonesia kita panggil kelas 3 SD. Dan biaya 1 sen sekolah rendah keluar. kelas 3. Malah ada bantuannya guys, ada bantuannya. Nah, seperti bantuan duit beli tas ya, beli ini. Amazing. Buku pun kita di sini tidak beli, kita hanya meminjam saja. Tapi kalau rusak memang harus bayar sendiri ya, karena sudah kata pinjam. Kalau rusak itu memang harus bayar. Iya. Nah, itu yang aku suka. Terkadang kalau di sini ya, seperti di Malaysia ada warga yang kurang mampu, seperti pengalaman saya di sekolah tempat anak saya sekolah. Nah, seperti kawan anak saya, dia itu betul-betul kurang mampu. Nah, ibu dan bapak dia itu kerjanya pas-pasan dan gaji pun memang cukup-cukup. Tetapi anaknya bisa sekolah sama seperti anak-anak yang lainnya. Nah, Masya Allah. dia ada bantuan guys dari pemerintahan Malaysia, dia ada bantuan. Itu setiap per tahunnya dibiayai sampai dia habis sekolah. Seperti makan di kantin itu dia ada biaya, ada dikasih bantuan. Seperti mau beli baju sekolah, tas sekolah atau sebagainya, bakalan kasut, sepatu ya, stocking, kaos kaki, semua pemerintahan itu ada kasih biaya itu untuk yang warga negara Malaysia yang kurang mampu itu ya. Nah, berapa hebat guys, kita dengar seperti itu wah. Berarti hidup di Malaysia ini biarpun kurang mampu atau apa, kita masih tetap bisa hidup normal seperti warga negara yang lainnya ya. Itulah. Jadi tidak payah takut kalau ibaratnya kita berpikir gak ada duit, tak ada duit, tak payah pergi sekolah, tak ada duit nanti tak boleh pergi sekolah atau tak boleh tinggi sekolah. Tak ada ya guys. Seperti di Malaysia, kalaupun dia sampai university, ini tentang pengalaman saya ya, saya selalu dengar dari
family dari suami saya, karena anak-anak dari makcik-makcik saya itu semua sekolah tinggi-tinggi ya. Ada yang sekolah di Sabah, ada yang sekolah di KL, di Pinang, seperti itu. Tapi yang dibiayai itu semua pemerintahan Malaysia, guys. Bahkan duit makannya selama tinggal di asrama itu pemerintahan Malaysia yang Masya Allah. tapi dengan satu syarat, memang dia harus pandai kan. Kalau memang dia nggak tahu belajar ya rugi dong kan rakyat pemerintah Malaysia membiayai. Tapi itu juga suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan yang patut kita kasih tahu. Bahkan saya sendiri orang luar ya, saya berpikir wah berarti kalau hidup di Malaysia ini nggak ada yang nggak mustahil ya. Kalau ibaratnya kita ada berpikiran terbuka untuk belajar atau ingin jadi orang sukses, of course bisa guys, of course bisa, tentu bisa. Di sini semua pemerintahan Malaysia itu akan mensupport rakyat dia yang betul ingin mengubah, ibaratnya yang betul ingin sekolah tinggi atau apa gitu. Pemerintahan Malaysia, kerajaan Malaysia memang mensupport ya guys ya. Dan itu memang yang saya suka. Karena saya lihat dari pengalaman saya ya, dari keluarga suami saya, semua orang itu sekolahnya university. Kalau di Indonesia kita panggil kuliah ya. Semua universitas. Kuliah yang biayain itu kerajaan. Masya Allah. Ya, duit kantong enggak lah ya, tapi kerajaan ada kasih duit makan ya, itu yang saya tahu. Dia ada kasih duit gokil ini. Terkadang 1 tahun dia ada kasih 5.000 atau berapa ribu. Iya, gitu saya pernah dengar itu loh. Itu berbeda orang atau berbeda KA atau berbeda jurusan atau apa ya, itu saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu ini tentang pengalaman saya, karena pembeli dari husband saya, dari suami saya itu, saya bercerita kepada saya seperti itu. Dan saya di sini berpikir wah bagus juga, dan saya berharap anak saya pun seperti orang itu ya. Pengalaman kita ya, kalau kita tinggal di Indonesia, kalau kita cuman modal otak doang, kita nggak bakalan naik kan, kita nggak bakalan bisa kuliah kalau kita nggak ada duit. Tapi sekejap, di Indonesia juga ada yang free bagi orang yang bijak, bagi yang orang pintar ya. Tapi sebagian juga dapat juga baju macam itu. Tapi kadang-kadang ada yang tak dapat kan kawan ya. Orang miskin, tak mampu, tapi tidak dapat bantuannya. Akhirnya, endingnya putus sekolah. Kadang-kadang ya pemerintah wilayahnya atau negerinya itu tidak betul-betul memperhatikan rakyat bawah-bawahnya. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan perut mereka. Coba mereka pergi ke pelosok atau ke sorok-sorok macam desa-desa, kampung-kampung. Masih banyak budak-budak itu tak sekolah, tak mampu biayanya. Dan akses jalan untuk ke sekolahnya pun tidak memadai. Jalan rusak, jauh. Pemerintahan Malaysia itu tetap mensupport sampai orang itu betul-betul berjaya. Seperti keluarga saya, seperti keluarga dari suami saya, semua sampai sekarang orang itu kerjanya semua bagus-bagus dan sekolah pun tinggi-tinggi, dan itu orang tuanya cuman mensupport biaya sedikit-sedikit saja itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kebantu sekali macam inilah, swear. Keperluan dia sendiri saja. Namun kalau untuk duit makan dia, duit sekolah dia, bakal asrama, semua itu kerajaan yang nanggung. Itu pemerintahan Malaysia. Amazing kan guys. Nah itu pengalaman saya selama tinggal Malaysia, dan itu yang sangat suka itu yang saya sangat suka dari Malaysia. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk bersharing kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya di Malaysia yang paling aku suka ya. Dan bahkan kalau terkadang saya pulang ke Indonesia, ke negara saya bersharing kepada keluarga-keluarga saya hidup di Malaysia itu seperti apa. Saya bilang di Malaysia memang lebih ini, lebih itu. Kita bukan pasal membandingkan, bukan karena untuk membandingkan di setiap negara. Karena memang di setiap negara itu memang ada perbedaan. Beda-beda, ya. Seperti negara Indonesia itu negara besar. Mungkin karena negara besar tidak bisa maju, belum tentu ya guys. Belum tentu. Negara Cina yang dia bukan negara Amerika saja. Tapi terkadang pemikiran dari rakyat, tingkah laku dari rakyat bisa juga menghancurkan negara. Tingkah laku dari rakyat, sifat bahkan perangai dari rakyat sendiri bisa menghancurkan. Ya betul.
Jadi kalau bisa kita ubah ya, kita sama-sama ubah sifat kita. Seperti di Malaysia, bukan ada juga sebagian orang yang kalau orang Malaysia panggil bebal kan, ada juga bebal. seperti itu. Tapi kalau ibaratnya yang bebal itu kita bandingkan, seperti yang bebal itu hanya ada 10%, tapi yang tidak bebal itu ada 90%, of course negara bisa maju guys. Negara tetap bisa maju. Jadi kita harus contoh seperti itu, sifat kita yang penting, sifat ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya sharing kita hari ini. Jangan lupa tolong di subscribe, di share, di like, biar lebih banyak lagi pengalaman yang saya sharing kepada teman-teman semua, terutama yang tinggal di Indonesia yang penasaran tentang kehidupan di Malaysia itu seperti apa. Oke guys, sampai di sini saya akan membahas satu persatu ya. Tadi masalah toleransi. Memang di sebagian tidak semuanya, tapi rata-rata dekat sini toleransinya gede banget, besar sekali ya. Di sebagian wilayah itu masih kurang toleransinya. Contohnya, di sebagian wilayah itu ada kaum Nasrani mau mendirikan rumah ibadah, ada pertentangan dari warga kampung. Lepas tuh, terakhir itu di Manado, Sulawesi Utara, saling konflik antara beragama. Tapi sebagian wilayah, tidak semua. Tapi rata-rata toleransinya tinggi kok. Dan yang kedua, saya bahas lagi pasal kesehatan atau hospital. Kalau dekat sini harus ada BPJS atau kartu BPJS, baru itu free. Itu pun tiap bulannya kena angsuran tiap bulannya. Tidak free begitu saja. Sesuai tipenya, ada tipe I, B, C. Itu harganya berbeda-beda tiap bulannya angsurannya. Biasanya pemegang kartu BPJS itu dinomor 2-kan atau dianaktirikan, dianggap rendah. Pakai BPJS ya? Pasti di nomor 2-kan. Lebih mengutamakan yang duit cash, yang bayar cash. Saya cakap bukan mengada-ngada, itu sesuai fakta. Kebanyakan di lapangan macam itu. Banyak yang ditolak, banyak yang meninggal ditolak. Yang ketiga, pendidikan. Saya sangat salut dengan Malaysia. Antara lainnya, anak yang umur 18 tahun itu sudah ada tabungannya dari kecil. Nanti dicairkan ketika umurnya 18 tahun ya. Sebelumnya sudah dibahas sama kakak Medan itu, yang Morunaga itu. Lepas tuh ketika masuk sekolah dasar atau sekolah rendah itu tak perlu mengeluarkan biaya atau kos. Dapat duit juga, dapat B juga, dapat pakaian juga, komplit. Itu yang saya salut sih. Harusnya seperti itu sih. Di sini kadang-kadang sih nggak merata bantuannya. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ada yang dapat, ada yang tidak. Bukan menjadi alasan negara itu karena luas, penduduknya banyak. Bukan. Contohnya Amerika, Cina, itu ekonominya. Wes, jangan dicakap. Padahal negara mereka besar, penduduknya itu wah, lebih ramai. Yang harus dirubah itu dari mindset orangnya. Yang membuat negara tidak maju itu yang rasuh atau yang korupsi itu banyak. Setiap negara pasti ada yang rasuh atau yang korupsi. Akan tetapi dilihat berapa banyak yang rasuhnya. Kalau di sini kan udah menjamur. Terbaiklah ini ya. 11 tahun loh tinggal di sana loh, bukan main-main. Kalau dia mengajukan menjadi warga negara di sana pasti udah langsung diterima. Karena minimal kan 10 tahun ya. Oke teman-temanku semuanya, yang mungkin cukup sekian video saya. Jaga selalu pernah Indonesia dan Malaysia kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.